Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Amalia. Di sini saya akan menjelaskan tugas auditing. Dua itu program audit. Ini PT yang kedua yaitu PTS Hardware Tbk periode 31 Desember 2020. Gambaran kantor akuntan publik RSM didirikan pada tahun 1985 oleh Amir Abidi Yusuf dan telah tumbuh berkembang menjadi grup profesional service terintegrasi AAG Associates RSM AAG dan RSM Indonesia. RSM merupakan kantor akuntan publik dan konsultan yang menyediakan jasa di bidang audit, perpajakan, dan konsultan. Visi RSM adalah menjadi mitra yang tepat kepada para stakeholder dengan memberikan jasa profesional yang memiliki nilai tambah sekaligus dukungan tujuan yang diharapkan oleh klien memberikan hasil kerja yang profesional dan bermanfaat, serta berkontribusi terhadap profesi, industri, dan ekonomi Indonesia. Yang ketiga, RSM kini memiliki kantor di Jakarta dan Surabaya yang merupakan bagian dari RSM International Network yang memiliki lebih dari 820 kantor di seluruh dunia. Sejarah perusahaan PTS Hardware Indonesia Tbk atau AHI adalah perusahaan yang bergerak di bidang retail yang didirikan pada tahun 1995 sebagai entitas anak PT Kawan Lama Sejahtera. Gerai pertama RS Hardware dibuka pada tahun 1996 di Karawaci, Tangerang, Banten. AHI mengoperasikan jaringan gerai modern dengan menyediakan produk-produk berkualitas selama lebih dari 20 tahun. Nah, ini ada struktur organisasi perusahaannya. Nah, di sini ada pemegang saham, nama-nama pemegang sahamnya sampai sekarang. Nah, Dewan Direksi itu Direktur Utama Prabowo Widya Krisnadi, Direktur Hartanto Dijasman, Direktur lagi Tarisa Widya Krisnadi, Direktur tak terafiliasi Sugianto Wibawa. Nah, di sini ada tinjauan pustakanya, definisi auditing, dan bukti auditnya. Terus ada jenis-jenis bukti audit, yaitu pemeriksaan fisik, konfirmasi, infeksi, prosedur analitis, wawancara dengan klien, rekalkulasi, pelaksanaan ulang, observasi, dan prosedur audit adalah rincian instruksi yang menjelaskan bukti audit yang harus diperoleh selama audit. Ini ada pengujian pengendaliannya, prosedur audit, pengujian substantif atas transaksi. Di sini pengujian substansi adalah prosedur yang dirancang untuk menguji salah saji moneter yang secara langsung mempengaruhi kebenaran saldo laporan keuangan. Indikator dapat mengandalkan 3 jenis pengujian substansif, yaitu pengujian substansif atas transaksi, prosedur analitis, dan pengujian substansif atas rincian saldo. Di sini ada prosedur analisis menurut Alvin Ahrens, terus ada pengujian substansif atas rincian saldo. Nah, di sini umumnya itu mereview jurnal penjualan dan file induk untuk transaksi dan jumlah yang tidak biasa, menggunakan software audit untuk menginput dan meng-cross-check jurnal penjualan, serta menelusuri totalnya ke buku besar umum, mengamati apakah akuntan rekonsiliasi akun bank, memeriksa bukti bahwa file induk piutang usaha telah direkonsiliasi dengan buku besar. Yang terakhir itu memeriksa daftar harga yang disetujui untuk melihat keakuratan dan otorisasi yang tepat. Sini pengiriman barang, penagihan pelanggan dan pencatatan penjualan, pemrosesan penerimaan kas dan pencatatan jumlah dalam catatan, memperoleh presleting menerima kas dan menelusuri jumlah ke jurnal penerimaan kas dengan menguji nama, jumlah, dan tanggal. Yang kedua itu memeriksa presleting untuk melihat klasifikasi akun yang sesuai. Yang ketiga mempersiapkan bukti penerimaan kas. Yang keempat, menelusuri ayat jurnal penerimaan kas dari ayat jurnal penerimaan dan kelaporan bank. Yang kelima, menelusuri ayat jurnal tertentu dari jurnal penerimaan kas ke file induk piutang usaha dan menguji tanggal serta jumlah. Yang keenam, menelusuri kredit tertentu dari jumlah penerimaan kas ke file induk. Yang ketujuh, piutang usaha dan menguji tanggal serta jumlah. Ini masih sama. Dan kesimpulannya, dari pembahasan bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa proses audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk dalam menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan,
konsolidasian. Dalam melakukan penilaian resiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian perusahaan untuk merancang prosedur audit yang sesuai. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.